Pintu dibuka. Debu beterbangan di atas meja. Masih ada resep dokter, gelas, dan satu potret. Seolah pemiliknya cuma bilang, "Tunggu sebentar ya." Lalu tidak pernah kembali. Ini rumah Dr. Suharti. Dan katanya dia belum selesai menangani pasien terakhirnya. Rumah yang selalu menunggu pasien datang. Di Gadok Puncak, ada sebuah rumah yang sudah lama terbengkalai. Rumah Dr. Suharti. Dr. Suharti, seorang dokter perempuan di era 1970 sampai 1980. Katanya, beliau dokter umum yang cukup disegani. Praktiknya buka di rumah besar 2 lantai bergaya Belanda itu. Dr. Suharti tinggal bersama suami dan anaknya di rumah besar. Halamannya pun luas, dan dulu ramai pasien dari Gadok sampai Ciawi. Di ruang tengah ada banyak foto keluarga dan lukisan bunga. Salah satu potretnya wanita berambut pendek dengan latar hijau. Awal mula ditinggalkan. Ada versi yang sering diceritakan warga. Kenapa rumah ini terbengkalai? Banyak warga yang bercerita, suami dan anaknya meninggal akibat kecelakaan di jalur puncak. Saat pulang dari Jakarta, karena terus memikirkan suami dan anaknya, Dr. Suharti mulai sakit-sakitan. Dr. Suharti pun akhirnya meninggal di kamar ini. Bukan karena penyakit, tapi karena pikiran yang selalu memikirkan anak dan suaminya. Ada versi lain mengatakan bahwa Dr. Suharti meninggalkan rumah dan barang-barang di dalam rumahnya. Bahkan, foto keluarga pun dibiarkan begitu saja di rumahnya. Ada yang bilang karena depresi selalu memikirkan anak dan suaminya. Dan ada yang bilang juga karena rebutan hak waris rumah itu. Akhirnya tidak ada yang mau menempati rumah itu karena bermasalah hak waris. Intinya rumah ditinggal begitu saja sampai sekarang dan tidak ada yang menempatinya. Makanya sampai sekarang perabot, tempat tidur, lemari obat, dan potret di meja rias masih ada di tempatnya. Kenapa rumah ini jadi angker? Sejak 2010, rumah ini mulai viral karena para penelusur urban dan YouTuber. Beberapa kisah yang berulang muncul. Foto Dr. Suharti di meja rias sering ditemukan posisinya berubah. Satu potret disenderkan, satu foto kecil di depannya. Penelusur bilang kalau difoto pakai flash. Mata di potret itu seperti mengikuti kemanapun Anda berjalan. Warga sekitar cerita sering dengar suara orang batuk, suara langkah kaki, dan suara panci di dapur. Padahal rumah kosong puluhan tahun. Konon, setiap malam Jumat, ada bayangan wanita berbaju putih duduk di kursi tunggu bekas ruang praktik, seperti masih menunggu pasien. Bau obat dan karbol. Padahal sudah tidak ada apotik di dalam. Tapi beberapa orang mengaku mencium bau antiseptik begitu masuk. Para penelusuran hantu percaya bahwa rumah ini masih beroperasi meski sudah kosong. Tapi bukan di dunia alam sadar kita, melainkan dimensi lain. Karena cerita-cerita inilah rumah dicat dengan tulisan dilarang masuk dan dipagari. Tapi pagarnya sering jebol. Karena penasaran, sehoror apa di dalam sana dan seram apa kamar bekas Dr. Suharti itu yang katanya selalu terdengar suara orang menangis. Rumah Dr. Suharti Gadok sekarang banner-banner terbengkalai, bagian luar tumbuh lumut, genteng rontok, halaman dipenuhi ilalang. Bagian dalam rumahnya debu tebal, sarang laba-laba, laci terbuka, berkas pasien lapuk, dan potret-potret masih menempel. Warga sekitar tidak melarang untuk dilihat dari luar, tapi masuk ke dalam dianggap berbahaya karena struktur bangunan sudah rapuh. Pemerintah setempat tidak pernah meresmikannya sebagai tempat wisata. Jadi semua cerita yang beredar murni dari mulut ke mulut konten kreator. Catatan yang paling penting, sampai hari ini belum ada bukti resmi tentang kematian Dr. Suharti atau kronologi pasti kenapa rumah itu ditinggal. Sebagian besar adalah urban legend yang berkembang 30 tahun terakhir. Tapi yang pasti, rumah itu diam, ditinggal dengan semua memorinya masih utuh. Dan justru karena ditinggal begitu saja,
Itulah aura horornya terasa kuat. Bayangkan, meja rias masih ada, lukisan masih menggantung, seakan penghuninya baru saja keluar sebentar. Satu lagi, jangan pernah tatap foto ini saat penelusuran rumah Dokter Suharti, karena tatapan matanya akan mengikutimu setiap Anda melangkah.